Juga Narkoba Streaming Radio, selamat datang di Senet Podcast lagi Sobat Cegah barengan sama Ayah dan juga ada Ilham yang kali ini kedatangan tamu yang spesial banget, nomor 1 di Deputi Bidang Pencegahan. Ada Bapak Anja Pramuka Putra selaku dari Deputi Pencegahan BNN. Selamat pagi Bapak. Oh pagi, siang, malam lah ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Terlihat dari senyumnya, pasti sehat. Langsung ya? Iya lah, terlihat nih. Oke Bapak, di episode kali ini mungkin kita mau langsung aja ya. Mau langsung aja. Ngobrol-ngobrol nih Pak seputar milenial, terus juga digitalisasi Pak. Dimana narkoba ini kan memang menjadi wabah yang sangat mengerikan Pak. Betul. Kita semua itu tahu hal itu gitu. Namun sebelum kita membahas tema kali ini Pak tentang era digitalisasi dan perannya dalam deteksi dini cegah narkoba, kita mau mengajak Bapak untuk membuka podcast episode ini dengan sebuah cerita. Dimana sebelum menjadi Deputi Pencegahan BNN nih Pak, Bapak adalah bagian dari Direktorat Narkoba. Jadi kita penasaran ya Am, Penasaran banget. bagaimana pengalaman Bapak dalam menjalankan operasi mengejar bandar gitu Pak, kejar-kejaran sama bandar. Mungkin bisa diceritakan. Iya, yang pasti saya ingat dan sampai saat ini jadikan pengalaman ya. Pada saat itu saya menjadi Direktur Narkoba Barreskrim Polri. Ya, pada saat itu mendapat informasi adanya sabu yang akan dikirim dari China, kemudian melewati wilayah laut di Sukabumi, yaitu di wilayah Ujung Genteng. Ya, di mana informasinya bahwa sabu ini dibawa menggunakan kapal kontainer, ya kontainer, kemudian nanti akan berhenti di tengah laut dan kemudian akan dijemput oleh speed yang akan mengambil barang yang ada di kapal kargo tersebut. Dari informasi tersebut, kemudian kami turunkan anggota, itu tim, yaitu untuk memantau di wilayah perairan Ujung Genteng. Pada saat itu kurang lebih 4 hari sudah anggota berada di situ dan benar informasinya bahwa kapal yang akan membawa barang itu akan melewati. Jadi sekitar jam 2.01 lah dini hari ya. 01 dini hari betul kapal itu berhenti di tengah laut karena tidak bisa ke pinggir karena kapal kontainer kan nanti takut kandas. Nah di situ kemudian dia menghidupkan lampu Morse, jadi ada lampu kode Morse-nya ya? Morse dengan arti supaya itu dijemput. Kemudian betul 2 speed itu bergerak, ya, speed dari ini yang akan mengambil barang narkoba tersebut. Sudah itu berangkat, kemudian anggota kita juga mengikuti dari belakang tapi tidak ketahuan, artinya tidak terlihat karena waktu itu hujan deras. Ya, hujan deras dan betul mereka sudah menyandar atau merapat ke kapal kontainer itu, kemudian diambil, diturunkan, dilihat oleh anggota sekitar ada 2 tong besar warna biru, ya, tong plastik itu warna biru diturunkan. Kemudian pada saat dia sudah ada turun dimasukkan ke dalam speed, ya 2 tong ini masing-masing 1 speed, 1 tong. Kemudian mereka berbalik arah. Nah disitulah akhirnya terjadi kejar-kejaran. Ya, anggota mengejar, ya mereka melarikan diri, bahkan mereka mengeluarkan tembakan. Ya, mengeluarkan tembakan dan alhamdulillah anggota tidak selamat, ada. tidak ada yang ini. Bahkan dari pihak mereka ada yang meninggal dunia sekitar kurang lebih kalau nggak salah 4 orang. Ya ditembak dan tim kami pada saat itu memang bergabung dengan Brimob. Dengan Brimob karena kan yang bersenjata kan lebih mereka lebih mumpuni ya menggunakan senjata. Akhirnya di situ. Nah disitulah jadi cukup dramatik juga, artinya dalam situasi hujan badai ya kan itu kalau kapal speed itu tidak dikemudikan oleh orang yang profesional, juga bisa bahaya ya Pak ya. Betul. Di situ akhirnya bersandar, dini hari bisa merapat, kemudian diamankan. Nah pada saat itu anggota sudah mengamankan barang bukti kurang lebih hampir 150 kilo. Ya 150 kilo itu artinya juga mungkin 150 kilo ini mungkin ada yang lebih yang mungkin tidak sempat dibawa oleh diturunkan oleh yang ada di kapal itu. Nah begitu pagi kami melihat, nah
pagi melihat air itu sudah surut. Ya, air kan sudah surut ya. Kalau malam kan pasang, pagi surut. Ternyata kami lihat di dekat itu speed anak-anak berhenti, itu ada karang yang cukup tinggi. Karang yang cukup tinggi, yang artinya saya bayangkan kalau tadi malam anak-anak tidak cermat, bisa menghantam karang ini, yang efeknya akan bisa mengakibatkan anggota celaka. Nah disinilah, bahkan pada saat itu ketika anggota sedang karena kecapean sedang istirahat, nah tersangka ini masih sempat juga berbuat ulah. Ya, jadi berbuat ulahnya karena mereka masih sempat mengambil senjata untuk menembak anggota. Ya, namun akhirnya dapat dilumpuhkan kembali. Nah, disitulah. Jadi ini artinya satu kesan yang beginilah menghadapi jaringan narkoba ini, yang tentunya harus siap. Siap dalam arti segala-galanya, tidak boleh lengah, intinya begitu saja. Karena kalau kita lengah ya bisa artinya menjadi korban. Di sini ya, karena menghadapi jaringan. Jadi bahaya banget nih ya di lapangan, apalagi ini di laut loh, tengah-tengah laut. Jadi harus hati-hati banget nih. Ini tadi kan malam juga, apalagi badai hujan ya Pak ya. Betul. Dan nih tadi kan ada di Berantas nih Pak. Perbedaannya setelah masuk ke Deputi Pencegahan nih, Deputi Bidang Pencegahan. Yang dari lapangan terus pencegahan, gimana nih Pak perbedaannya nih Pak? Ya, karena ketika saya di pemberantasan ya, jadi saya bergelut di bidang penanganan narkoba itu hampir 15 tahun. Wow, lama sekali. Mulai pangkat mayor polisi pada saat itu di Polda Metro, ya, menjadi Kasat Narkotik, kemudian menjadi Dir Narkoba 2 kali di Polda Sumut dengan di Polda Metro, kemudian menjadi Wadir Narkoba Mabes, yang selanjutnya menjadi Dir Narkoba Mabes. Ketika masuk kembali BNN juga masih di pemberantasan, yaitu menjadi Direktur B2. Jadi artinya ketika kami di pemberantasan memang ini satu upaya yang harus bergelut dengan jaringan, jaringan narkotika maupun jaringan obat-obat terlarang di sini, yang tentu konsekuensinya lebih cukup berbahaya kalau kita tidak siap, ya artinya lengah. Nah, ketika saya mendapat amanah sebagai Deputi Pencegahan, ya ini kan sifatnya lebih kepada bisa melakukan kegiatan yang sifatnya masif, ya sifatnya masif, ya artinya. Namun saya rasakan ya dari dulu memang setelah perhatikan, jadi kalau upaya pemberantasan saja itu sepertinya tidak akan tuntas, tidak akan selesai, ya kan? Karena upaya pencegahannya justru menurut saya itu lebih penting, ya. Karena kalau orang sudah diberi pemahaman tentang bahaya narkoba, ya tentunya nanti insya Allah demand ini akan berkurang. Ya, jadi memang seiring, memang tugas memberantas itu bidang narkoba itu ada 2, upaya supply reduction-nya, memutus mata rantai peredarannya, dan upaya untuk menurunkan demand supply-nya. Jadi memang beda banget ya, yang dari memang harus sigap dalam suasana apapun itu di lapangan, terus yang ke pencegahannya harus masif. Jadi perbedaannya sangat signifikan. Sama nih Pak, kayak digitalisasi memang sangat berbeda. Kalau misalkan dulu nih Pak, kita mau ngasih kabar, ngirim surat, sebulan baru dibalas. Bener nggak sih Pak ya? Sekarang 2 detik aja pesan kabar kita ke handphone tuh udah diterima nih Pak ya. Jadi digitalisasi sangat dinamis nih. Ngomongin soal digitalisasi nih Pak ya memang sekarang lagi trending topik banget di setiap sudut kehidupan nih Pak ya. Gimana nih Pak upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba digencarkan di era digitalisasi seperti ini? Memang ya itu juga sebenarnya ketika saya melaksanakan asesmen, asesmen untuk menjadi deputi, salah satu topik di dalam ujian saya pada saat itu di dalam tim asesmen pada saat itu, saya juga berpikir bahwa saat ini masalah pencegahan narkoba ini harus menggunakan media yang ada. Kita tidak bisa manual, ya. Kalau manual terus kembali lagi, ya kita akan bisa ketinggalan. Nah, kita harus bisa
bisa mengikuti ya perkembangan yang ada ya, dengan tentunya tadi itu ya, digitalisasi memang sangat perlu. Artinya itulah upaya-upaya kecepatan untuk menyampaikan informasi, apalagi dengan situasi saat ini ya, di dalam pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak memahami digitalisasi, bagaimana bisa menyampaikan untuk kepada masyarakat penyuluhan narkoba ataupun sosialisasi narkoba, kita tidak bisa datang ke tempat-tempat yang biasanya kita tuju awalnya. Ya, tapi sekarang dengan media yang ada ya, kita alhamdulillah ya bisa menyampaikan pesan-pesan tentang pencegahan bahaya narkoba ini. Jadi one step closer ya, ya harus lebih canggih juga kita dan ceritanya. Menyesuaikan. Betul. Benar. Dan Pak, kita sekarang bicara lagi perihal narkoba, Pak. Memangnya hal mendasar apa sih Pak yang dapat membuat seseorang tuh terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba, Pak? Kayak misalkan narkoba tuh jaraknya, ngerti lagi deh ya, Am? Dekat banget, sejengkal Pak, mungkin Pak ya, sejengkal jaraknya nih Pak. Gimana nih Pak? Ya. Memang narkoba ini sangat dekat dengan diri kita, tentunya ya. Artinya sangat dekat dengan diri kita ini apabila kita tidak bisa membentengi, ya membentengi diri terhadap bahaya narkoba. Nah ini tentu ada kerawanan, kerawanan untuk bisa tersusupi, untuk bisa pemakai. Dan yang saya pikir juga tentunya faktor lingkungan, ya, faktor lingkungan ini sangat dominan. Dimana kita kalau berada dalam lingkungan yang tentunya ini pengguna-pengguna narkoba, kalau kita mendekat dengan lingkungan itu, dimana kalau kita tidak bisa membentengi diri, kita akan bisa ikut larut di dalamnya. Tapi kalau kita mempunyai satu kekuatan, satu perlindungan bahwa kita memahami bahaya narkoba itu sangat membahayakan bagi tubuh dan juga kesehatan, tentunya ini mereka akan kuat untuk bisa mau menghindar dari lingkungan tersebut di sini. Oke. Jadi memang kita harus kenalin diri juga. Kenali diri, harus tahu lingkungan juga ya Pak ya. Betul. Dan tadi kan kita ngomongin soal digitalisasi. Dan juga BNN kan sekarang lagi juga menyesuaikan Pak, berkembang juga nih ya, mengikuti perkembangan yang ada. Salah satunya adalah tagline barunya BNN ya Pak ya, hidup 100% untuk anak muda juga. Dan juga sekarang kan udah ada nih Pak di sini di BNN itu platform digital, yaitu Rean.id atau Rumah Edukasi Anti Narkoba. Terus juga ada SMC atau Social Media Center yang menggrab data dari sosial media nih Pak. Terus juga ada CNS Radio nih Pak. Menurut Bapak pribadi nih Pak, apakah sudah cukup dengan fasilitas yang udah diberikan ini Pak, menurut Bapak? Ya, memang dengan adanya di Deputi Pencegahan ini ada CMS ya, kemudian Social Media Center, di situ ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Di situ memang bisa menampung dengan beberapa informasi ya, ataupun mungkin masyarakat mau menanyakan tentang masalah narkoba atau tentang rehabilitasi, bisa kita adopt di situ. Nah, kemudian adanya platform digital ya, Rean.id ini itu satu platform untuk bisa menampung karya-karya anak-anak milenial, anak-anak muda untuk bisa berkreasi. Namun dengan kecanggihan-kecanggihan alat ini, apabila juga masyarakatnya juga tidak bisa membentengi diri, artinya ya tentunya kesadaran masyarakat ini yang harus diperlukan. Betul. Ya kan, secanggih apapun media yang ada, tetapi kalau kesadaran masyarakat ini masih belum tumbuh, artinya untuk menyadari tentang bahaya narkoba melalui media yang ada, ini juga akan percuma. Jadi tentunya di sini perlu dukungan dari masyarakat, yaitu kesadaran ya tentang bahaya narkoba. Dan saat ini sudah ada dengan beberapa media ya, apalagi sekarang ibaratnya sekarang ini dunia itu hanya ada di sini. Satu genggaman ya Pak ya. Satu genggaman saja di sini. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya ya, bahwa media yang ada ini, yaitu gawe ini, itu akan bisa bernilai positif atau bisa bernilai negatif. Nah, bagaimana kita bisa menyikapinya? Betul ya. Balik lagi ke pilihannya ya kan. Nah, sekarang ngomongin anak muda, Pak, kan memang rentan banget yang tadi udah kita bilang juga, narkoba jaraknya sejengkal. Udah nggak berjarak kali gitu ya. Nah, tapi kayak dilihat dari lingkungan, tapi Pak, poin untuk membentengi dirinya kayak penyebaran informasi yang semakin masif di dunia sosial, ketika kita buka langsung bisa dapat info transaksi melalui online itu seperti apa Pak, untuk kayak pegangan anak muda atau milenial supaya tidak teriming-iming atau tergoda dengan bahaya penyalahgunaan narkoba nih? Ya, sebenarnya hal yang mendasar ya bagi setiap diri ya,
diri manusia ataupun apalagi bukan khususnya juga anak muda, orang tua pun bisa terpapar. Satu yang perlu dipegangi adalah harus bisa memahami dan tahu dulu tentang bahaya narkoba. Tapi yang lebih penting lagi adalah kalau kita sebagai makhluk ya yang beragama, tentunya ini adalah satu benteng utama. Ya, karena semua agama apapun ya terkait dengan masalah narkoba ini adalah dinyatakan barang yang haram. Ya, kalau sudah haram ya tentunya jangan untuk dicoba ataupun apalagi dipakai. Nah, kalau ini suatu kekuatan ini sudah tumbuh di dalam diri anak-anak muda, ya dia bisa yang paham tentang agama, kemudian tahu dengan bahaya narkoba. Nah, ini insya Allah ya dia di lingkungan manapun dia tidak akan bisa mudah untuk terpapar, karena dia bisa menyikapi, dia bisa menghindari dengan cara-cara yang tentu lebih arif dan bijaksana terhadap ini. Ya, jadi memang diri sendiri juga harus dibentengi banget nih. Tadi kan ngomongin soal anak muda nih Pak ya. Sekarang kita ngomongin soal orang tua nih Pak, yang memang perannya sangat penting banget ya Pak ya untuk anak-anak muda zaman sekarang yang harus diarahkan banget nih Pak. Sebenarnya bagaimana sih Pak cara yang tepat nih ya untuk memberikan pemahaman bahwa sebenarnya orang tua itu garda terdepan. Ada lagunya Ayah, keluarga harta yang paling berharga. Betul. Jadi gimana nih menurut Bapak upaya yang paling benar dalam pencegahan narkoba di era digital seperti ini Pak untuk orang tua? Iya, benar. Jadi memang keluarga ini memang benteng terdepan. Benteng terdepan di dalam menyikapi apapun masalah, apalagi masalah narkoba. Artinya kalau dalam satu keluarga itu yang katakanlah keluarga ini kan keluarga yang jumlahnya cukup kecil. Ya, entah anaknya 4 atau 5 dengan orang tua 2, 6 ya. Nah, itu dalam lingkup yang kecil saja apabila ini sudah yang terpapar tentunya akan menjadi bahaya bagi keluarga. Apalagi nanti lingkungan yang lebih besar, di lingkungan kerja ataupun di lingkungan rumah tangga, yang artinya di komplek ataupun di mana. Nah, ini artinya nah di sini tentunya orang tua harus bisa memahami, ya memahami daripada anak, ya artinya memahami di sini komunikasi. Menurut saya komunikasi ini penting, ya komunikasi penting. Jadi walaupun kesibukan apapun, entah bapaknya atau ibunya sesibuk apapun, komunikasi terhadap anak itu harus bisa dilakukan dengan baik dan benar. Artinya dengan baik yang benar ini ya paling tidak sesibuk seperti saya pun sendiri, sesibuk apapun saya masih bisa bersapa entah pagi atau siang menyapa pada anak di sini. Nah, di sini tentunya apabila anak ini sudah merasa bahwa orang tua ini adalah sebagai teman, ini tentunya insya Allah ya dia akan curhat habis-habisan. Tapi kalau tidak, orang tua menutup diri, anak apalagi anaknya ekstrovert, bukan introvert, ekstrovert. Nah, ini saling menutup. Ketika dia curhat, akhirnya curhat keluar yang akhirnya juga bisa membahayakan kepada dirinya. Apabila temannya ini justru yang merupakan pemain narkoba. Nah, di sini itu bahaya. Menjaga harmonisan penting ya Ayah. Karena itu mencari pelarian akhirnya di luar sana. Betul. Oke, ngomong-ngomong soal keluarga Pak, kita sering banget melihat materi yang biasa Bapak bawakan nih dalam paparan tentang sebuah kondisi keluarga dalam desain kaleng biskuit. Dimana di situ ada bapak, ada sosok ibu beserta anak-anaknya yang duduk melingkari meja makan, Pak. Tapi kalau zaman dulu mungkin yang tadi pola komunikasi seperti ngobrol, yang Bapak sampaikan, ngobrol. Sekarang kan seperti kayak semuanya nunduk tapi dengan gadget atau dengan gawai ya. Nah, Bapak melihat perbedaan atau transisi seperti itu yang seperti apa, dan mungkin bisa kita pengen tahu juga, penasaran pola komunikasi seperti apa yang Bapak terapkan dalam keluarga Bapak sendiri, Pak. Iya. Jadi saya itu melihat gambar yang ada di roti. Saya sebut saja nggak apa-apa. Ternyata maknanya juga mendalam. Roti kongguan. Ya, roti kongguan kita bisa lihat itu ya, adanya seorang ibu menuangkan minuman. Kemudian sebelah kanan ibu itu anak laki-laki, sebelah kirinya itu anak perempuan. Ya, di situ mereka sambil makan roti, ya kan. Kemudian ada komunikasi, ya di situ. Ya, itu artinya roti kongguan mungkin dibuat tahun 70-an. Ternyata
Yang sekarang itu sudah ada di, kalau kita presetkan artinya ya, yang tadinya megang roti, sekarang itu gambarnya memegang handphone semua. Ibunya tidak menuangkan minuman, pegang handphone, kemudian anaknya dua-duanya juga pegang handphone semua. Makanan masih utuh di situ, ya kan? Minuman juga yang tadinya panas jadi dingin karena itu tadi. Ya di sini artinya maknanya bahwa gawe ataupun handphone ataupun ini alat ini bisa mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ya artinya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh tadi itu. Duduk dalam satu meja, tetapi tidak ada komunikasi. Ya kan? Nah ini sebenarnya sangat membahayakan bagi tadi yang pertanyaan sebelumnya. Bagi keluarga ini sangat membahayakan. Membahayakannya apa? Ketika anak curhat pada ibunya, ya mau curhat ini, misalnya anak laki-laki mau curhat karena tadi mungkin dia siang di sekolah mau dikeroyok anaknya karena mungkin tidak mau bergabung berteman dengan yang katakanlah anak ini sudah tahu anak ini temannya ini brengsek tapi tidak mau, akhirnya diancam atau yang sekarang lebih terkenal dengan apa, dibully. Dibully ya. Nah ketika mau curhat anaknya, ibunya asik, ya udah jangan dulu lah. Ini ibu lagi asik juga. Nah, sering itu terjadi ya. Peduli ya. Ditolak. Tidak ditampung tapi ditolak. Nah nantinya bubar. Ya udah selesai. Akhirnya hampir 1 jam duduk di situ, makanan juga utuh, tidak ada komunikasi. Nah akhirnya anak ini apa, keluar dia cari teman, ya cari temannya untuk curhat itu tadi, ya yang karena dibully oleh temannya. Nah ketemulah sama teman yang ini. Dia juga belum tahu ternyata temannya ini adalah seorang pemain narkoba. Nah, ketika curhat ya kepada ini, dia curhat, ya sudahlah kata temannya, kamu kan punya masalah, yuk kita anu dulu lah. Jangan nanti cerita masalahnya di kafe aja kita di kafe. Nah, kemudian saat di kafe itulah mereka tanpa sadar dia pesen mungkin Coca-Cola pakai es ya, Coca-Cola kemudian dicampur dengan ekstasi. 1/4 ataupun setengah butir dicampur kemudian diminum. Nah mulai merasakan enaknya, live musiknya ada. Nah, mulai dia badannya ringan, kemudian ini nah di situ ya kan dia tidak sadar bahwa dia nah udah kembali, ceritanya ditampung sebentar, besok lagi ya curhat lagi katanya. Nah, besok nanya lagi minuman yang itu kok enak gitu kan. Nah ternyata dia sudah terjerat kepada narkoba. Artinya dia berarti sudah ketagihan. Nah ini ya menjauhkan yang dekat, ya mendekatkan yang jauh. Nah mendekatkan yang jauh ini itu bernilai positif. Ya bernilai positif artinya kalau seperti saya ya yang punya anak ya perempuan kuliah di UGM, kedokteran UGM Yogyakarta. Ya pagi ketika mau berangkat atau mau kuliah saya kantor pasti saya sapa ya kan gimana ini. Malam setiap jam 7 habis sholat isya makan malam kemudian FaceTime-an. FaceTime-an. Ya kan FaceTime-an. Ya ini kan artinya tadi menjauhkan yang dekat. Ya kan menjauhkan dekatnya. Artinya kan di situ saya bisa mengontrol anak saya dan anak pun kalaupun bicara dengan sebagai ke orang tua mungkin dia mau menyampaikan curhatnya atau tampung di situ. Nah ini artinya kan berarti itu bernilai positif. Ya kan. Nah bernilai negatif tadi itu dekat jadi jauh. Ya kan tidak ada komunikasi, akhirnya anaknya keluar bisa terpapar narkoba. Sebahaya itu juga ya Al. Dan ini perjuangan LDR tuh ya. Bener. Cocok kayaknya. Pacar-pacaran tuh biasanya dia. Itu menjauhkan yang dekat. Mendekatkan salah ya itu. Boleh LDR tapi asal semuanya positif. Nah itu dengerin ya. Yang penting positif ya. Oke deh, sekarang kita lanjut lagi nih Pak ya. Tadi kan paparan Bapak ya soal salah satu biskuit Kongguan lah kita sebut aja ya. Pertanyaan bapaknya di mana tuh? Iya. Nah, karena cuma ada ibu ada anaknya aja. Dia kayaknya dia yang fotoin deh. Nah, kita mau sedikit mendalami dari peredaran narkoba yang ada di Indonesia nih Pak ya. Sebegitu memang cerdasnya para bandar dan juga pengedar nih Pak ya untuk mengedarkan narkoba. Dan juga Ilham juga sering banget nih melihat paparan Bapak nih. Bapak selalu memperlihatkan modus operandi yang sudah Bapak jalani juga, udah Bapak tangkap juga. Salah satunya yang menurut Ilham itu
miris banget adalah modus operandi swallow ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Swallow. Sendal. Oh, bukan. Jadi swallow itu adalah penyembunyian sabu di dalam tubuh ya Pak ya. Betul. Nah, sebenarnya modus-modus pengedaran narkoba seperti ini apakah terjadi dalam dunia digital juga dan bagaimana nih Pak cara menghentikannya ini Pak? Ya, saya menambah wacana saya atau pengetahuan tentang modus-modus operandi ini adalah waktu saya masih di Metro, masih kasar narkotik, modusnya masih ya biasa-biasa aja lah masih dua ini. Nah, ketika saya kursus ke Amerika, waktu itu kursus dengan beberapa polisi narkotik yang ada di beberapa negara, termasuk waktu itu ada dari Kolombia, ada dari Jepang, dari Australia. Nah, paparan yang dari Kolombia itu saya juga cukup kaget. Ya, ternyata sedemikian canggihnya jaringan narkoba ini untuk memasukkan. Salah satunya adalah antara yang pada itu disampaikan ya swallow. Swallow itu adalah narkoba yang ditelan ya dengan masuk ke dalam tubuh, karena narkobanya itu dibungkus dengan semacam latek ataupun karet yang tipis, kemudian masuk beberapa butir, kemudian dikeluarkannya adalah ketika BAB. Nah, ini kan sulit mendeteksi kalau tidak ada informasi yang akurat betul. Ya, dan pengalaman ini juga saya rasakan ketika saya menjadi Direktur Narkoba Polda Metro, beberapa kali mengungkap kasus swallow yang dibawa oleh orang Nigeria, orang hitam. Ya, nah karena apa? Karena ada informasi yang cukup akurat sehingga bisa diungkap. Karena kalau tidak, ya itu tadi susah untuk dideteksi. Nah, kemudian yang lebih membahayakan pada saat itu dipaparkan oleh polisi narkotik Kolombia pada saat itu juga dengan adanya narkoba yang dimasukkan ke dalam mayat. Ya, mayat. Jadi ada seorang yang meninggal, kemudian mayat itu diotopsi, artinya diotopsi hanya bagian perut. Di bagian perut ini dibuang, dikeluarkan semua, kemudian dibersihkan, dikeringkan dulu, baru dimasukkan narkoba jenis kokain pada saat itu. Ya, setelah masuk ke dalam tubuh mayat itu kemudian dijahit lagi, masuklah ke dalam peti. Ya, nah di peti inilah terkirim ke negara pemesan. Ya kan, kalau kita pikir dari bandara tidak mungkin ataupun dari kargo mau memeriksa mayat. Mayatnya dilihat betul, tapi kan tidak mungkin mau dibedah lagi. Nah, ini ternyata jahatnya jaringan seperti itu. Luar biasa banget. Iya kan? Nah, mengerikan. Terkait dengan masalah pemesanan melalui gawe ini juga sudah sering ditemukan ya, semenjak saya di BNN juga sudah diungkap oleh Deputi Pemberantasan pada saat itu, ya juga sama memanfaatkan gawe ini untuk memesan melalui online, ya melalui online. Apalagi yang dipesan sekarang ini kan yang ada namanya NPS, ya, NPS yaitu NPS itu adalah New Psychoactive Substances, yaitu narkoba jenis baru ataupun lebih dikenal dengan narkoba sintetis. Ya, di mana narkoba sintetis ini sengaja dibuat oleh jaringan adalah di mana kandungannya tidak ada di dalam daftar undang-undang narkotik. Artinya kita menangani polisi, kemudian BNN menangani menyidik satu kasus narkotika menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana dalam undang-undang itu ada tabel-tabelnya tentang kandungan-kandungan narkotik yang ada. Misalnya kalau sabu kandungannya kimianya namanya ini. Kemudian kalau ganja namanya ini. Nah, mereka buat kalau NPS ini dibuat tidak ada di dalam undang-undang itu. Sengaja dia hindari supaya tidak bisa dilakukan penyidikan. Hanya bisa dikenakan dengan undang-undang kesehatan. Nah, ini ya yang lebih membahayakan karena efeknya daripada NPS ini adalah 13 kali lebih berbahaya dari narkoba yang ada. Ya, dan efeknya ini bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ini tadi. Makin ngeri banget ya. Ngeri karena 13 kali lebih bahaya dari narkoba yang ada ya. Memang semengerikan itu narkoba ya. Tapi Pak, kayak penasaran juga Pak. Kita sekarang bicara pengalaman lagi. Kita harus dengerin. Iya, karena motivasi banget. Banget. Iya. Apalagi udah 15 tahun juga ya Bapak. Jadi kayak penasaran banget Pak, kan dimana narkoba ini masuk ke dalam tiga kategori ya, atau ancaman dunia nih Pak, terbesar di dunia. Nah, penasarannya kayak Bapak udah cukup lama berhubungan dengan kayak kasus-kasus narkoba ini, pernah terbesit nggak sih Pak kayak capek, lelah gitu, terus kayak udah kayak narkoba lagi, kemarin kasus lagi narkoba lagi kayak gitu, capek gitu Pak. Terus kayak ketika rasa itu muncul, kayak penguatan apa yang akhirnya oh enggak nih,
buat Bapak sendiri gitu, Pak? Ya. Jadi memang saya juga masuk ke sebagai polisi yang menangani narkoba pada saat itu tidak terbersit. Ya, artinya kan saya dulu reserse umum, kemudian masuk menjadi kasat narkotik di situ. Ya, namun dengan karena saya berprinsip bahwa saya dimanapun bertugas, saya harus bisa berbuat. Ya, artinya berbuat karena kan amanah. Ya, amanah. Nah, pada saat itu ketika saya belajar, ya, karena saya penyidikan it's okay, saya sudah paham. Tapi untuk menangani narkotik, menyidik, mengungkap satu kasus narkotik, ternyata beda dengan masalah kriminal umum. Kalau kriminal umum itu kan ada orang membuat laporan, kemudian dia bisa tangani. Tapi kalau narkotik ini awalnya gelap. Ya, awalnya gelap ini kita harus mencari informasi. Mencari informasi keberadaan bandar-bandar. Nah, di situ akhirnya kita melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini juga tidak bisa sehari, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Ya. Namun di situ ada satu kepuasan tersendiri, ya, secapek apapun apabila kita bisa mengungkap, ya, dengan apa target yang sudah diberikan, apakah jadi sampai ratusan kilo sampai berton-ton itu bisa kami ungkap pada saat itu. Itu ternyata capek yang tadinya bisa seminggu, 2 minggu itu bisa hilang sama sekali. Terbayar. Ya, artinya kepuasan disitulah, kepuasan untuk mau mengungkap itu ternyata menguatkan diri saya. Dan satu hal juga yang menguatkan diri saya bahwa saya bisa mengungkap ini, berarti saya sudah bisa menyelamatkan. Ya, menyelamatkan jiwa orang yang kalau saya ini tidak terungkap, ini bisa membahayakan, akan bisa memakan korban-korban. Nah, di situ ya, jadi kepuasan untuk mampu mengungkap, kemudian kepuasan menyelamatkan manusia supaya tidak terpapar kepada narkoba. Apalagi kalau sudah terpapar, kan efeknya bisa orang itu overdosis, meninggal dunia. Berarti kan saya cukup ikut berdosa apabila ini. Nah, itu aja. Jadi ini motivasi ya. Jadi kalau misalkan udah passion ya, mendarah daging harus dilakukan karena amanah juga dan kepuasan diri ya. Jadi harus passion juga ya, apapun itu. Apalagi ini menyelamatkan manusia atau orang lain. Betul. Dan terakhir nih Pak ya, mungkin Bapak sebagai Deputi Pencegahan ini punya pesan khusus nih untuk generasi penerus bangsa milenial Indonesia nih Pak ya. Di luar sana untuk bisa melek digital juga, jangan gaptek-gaptek banget Pak gitu ya. Terus juga bisa cegah narkoba dan yang penting cegah COVID-19 ini Pak. Ya, pesan saya tentunya dalam terkait dengan karena saya membidangin masalah narkoba, apalagi di Deputi Pencegahan. Pesan saya cukup simpel bahwa terhadap narkoba jangan sekali-kali coba, ya, jangan sekali-kali coba untuk menggunakan narkoba apapun jenisnya, karena kalau sudah mencoba nantinya susah untuk melepaskan diri, ya. Jadi enggak lah, nanti saya coba sekali, nanti berikutnya besok enggak. Jangan itu, ya, karena kalau sudah mencoba akan terikat, ya, akan pasti akan terulang untuk mau menggunakan lagi. Nah, kalau sudah berulang-ulang berarti Anda sudah terpapar kepada narkoba dan ini susah untuk disembuhkan. Kalaupun sembuh secara fisik, tapi bagian dalam daripada badan itu akan rusak di dalamnya yang suatu saat akan berdampak kepada kesehatan. Lebih baik kalau sudah demikian, ya, yang saat ini kami gaungkan di BNN yaitu marilah kita hidup 100%. Ya. Karena dengan hidup 100% ini ada 4 dimensi. Ya, kita sadar, ya, sadar tidak menggunakan narkoba, kita sehat tidak menggunakan narkoba, apalagi dengan situasi pandemi Covid ini. Saat ini kalau kita tidak sehat, sangat mudah untuk bisa terpapar kepada COVID-19. Dan tentunya kalau kita sadar, ya, kita mau berbuat, kita insya Allah akan bisa produktif, ya, produktif seperti yang sekarang ini. Kami ada di CNS, ya, BNN, Deputi Pencegahan, dan para pendengar ini mungkin ada yang ke kantor, ataupun ada yang mau kuliah, ataupun yang ada di rumah, kan produktif juga karena mau mendengarkan ya pesan-pesan dari CNS Deputi Pencegahan BNN ini. Ya, demikian ya, dan tentunya memanfaatkan gawai ini tadi kembali masalah gawai
Ya, masalah gadget itu sangat penting era sekarang ini dan wajib untuk tahu. Namun kembali, gadget bisa menjadi hal yang positif dan bisa menjadi negatif. Bagaimana kita memperlakukannya kan ya. Oke, terima kasih Bapak atas cerita pengalaman yang diceritakan ya Pak ya. Mudah-mudahan juga bisa jadi motivasi kita berdua dan yang dengar juga nonton juga nih Ayah. Amin. Sehat selalu untuk Bapak. Amin. Ya. Amin. Kita berdua juga pamit ya. Pamit ya, jangan lupa untuk dengerin Senet Podcast juga di YouTube-nya Cegah Narkoba dan juga dengan terus CNS Radio ya.